Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Oke, mari kita langsung menuju kepada pembahasan kita untuk pelajaran kita kali ini. Vamos. Menanyakan kabar. Biasanya kebanyakan kita sudah bisa menanyakan kabar. Misalnya, apa kabar kamu atau bagaimana kabar kamu? How are you bahasa Inggris gitu kan ya. Ya. Tapi coba kita lihat apa yang kita perlu pelajari dari cara menanyakan kabar itu. Ya. Umumnya kita sudah tahu kalau mau menanyakan bagaimana kabar kamu atau how are you itu dengan kalimat ini ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sa kurung kata tu. Ya. ¿Cómo estás? Atau ¿cómo estás tu? Secara lengkap sebetulnya begini, ada tunya. Ya. ¿Cómo estás tu? Bagaimana kabar kamu? Tapi sudah kita ketahui dan kita sudah bahas bahwa dalam bahasa Spanyol itu pokok kalimat itu sering dihilangkan, terutama pokok kalimat tu nih, atau juga yo dan nosotros, karena bentuk-bentuk kata kerjanya atau dalam hal ini bentuk kata kerja bantunya itu sudah jelas tu itu, yaitu kata konjugasi kata kerja estar itu kalau untuk tu adalah estas, tidak ada yang lain. Karena itu ya tu-nya bisa dihilangkan, jadi ¿cómo estás? Cukup, atau ¿cómo estás tu? Tidak salah ya, lengkapnya malah gini, ¿cómo estás tu? Umumnya sudah tahu. Orang itu akan menjawab misalnya, I am well, saya baik-baik saja. Itu sebetulnya lengkapnya ya pakai pokok kalimat. Saya baik-baik saja. Yo estoy bien. Nah, lengkapnya yo estoy bien. Tapi karena pokok kalimat yo ini sering dihilangkan, bahkan kira-kira 90% pokok kalimat yo ini tuh itu dalam prakteknya selalu dihilangkan ya, malah hanya 10% yang mencantumkan atau memakai pokok kalimatnya itu yo. Jadi boleh dijawab ketika ditanya ¿cómo estás tú? Atau ¿cómo estás? Yo estoy bien. Nggak salah, memang aslinya begitu, tapi kemudian karena ini dihilangkan jadi orang menjawabnya estoy bien gitu saja. Ya, ini keunikan bahasa Spanyol yang bisa menghilangkan pokok kalimat. Kayaknya tidak terjadi di bahasa-bahasa lain. Pokok kalimat harus diucapkan, harus ada, dituliskan kalau memang ada. Ya, alright. Yo estoy bien. Nah, rata-rata kita sudah bisa atau mengetahui atau paham tentang hal ini. ¿Cómo estás? Atau ¿cómo estás tú? Jawabannya yo estoy bien. Tapi kadang-kadang tidak sadar, bagaimana kalau ditanya, bagaimana kabar kedua orang tua kamu? Nah, jawabnya itu gimana? Bagaimana kabar kalian semua? Itu mengatakannya gimana? Bagaimana kabarnya mereka? Ya, kan agak beda dengan, tidak sama dengan ¿cómo estás? Gitu. Itu kan ¿cómo estás? Karena untuk itu. Nah, inilah manfaat dari ketika kita dulu belajar mengenai kata kerja bantu estar, ya kan? Nah, karena di sini mengenai menanyakan kabar ini akan melibatkan kata kerja bantu estar ini. Estar. Masih ingat konjugasi lengkap dari kata kerja bantu estar adalah estoy, ya, saya ulangi lagi sini. Estoy, estás, está. Ya, estamos, estáis,
están. Nah, inilah konjugasi lengkap dari kata kerja bantu estar. Estoy untuk you, gitu kan. Estás untuk tú, seperti ini kan, están. Kalau está itu untuk el, dia laki-laki kan, el, ella, dan usted, ini está. Kalau estamos untuk nosotros dan nosotras. Estáis untuk vosotros dan vosotras. Están ini untuk ustedes, ellos, dan ellas. Ini hanya mengulangi sedikit ya, karena ini sudah kita bahas dulu. Jadi inilah salah satu perlunya kita mempelajari bentuk-bentuk dari kata estar ini, yaitu estoy, estás, está, estamos, estas, estan. Nah sini dipakai kan, bagaimana kabar kamu? Ya, como estás tú. Como itu how ya. Como itu sama dengan how. Estás tú ini. Jadi kalau bahasa Inggris ini kan como estás tú itu kan kalau bahasa Inggris ya, itu kan begini. Como bagaimana itu bahasa Inggrisnya kan how. Ya. Nah, estás ini kata kerja bantu, estar ini kalau dalam bahasa Inggris kan kata kerja bantu be. Dan be untuk you ini nanti be untuk kata you adalah ya kan, be untuk kata bantu you dalam bahasa Inggris adalah jadi how are you. Kalau bahasa Spanyol bisa menghilangkan you-nya ini, como estás itu aja. Bahasa Inggris tidak mungkin how are you-nya dihilangkan, nggak bisa. Nah ini mah keunikan bahasa Spanyol yang menghilangkan pokok kalimat atau subjek itu sangat biasa ya. Jadi how are you ini como estás tuh boleh tanpa tuh boleh dalam bahasa Spanyol. Yo estoy bien kan, yo estoy bien, yo itu kan I, estoy itu kata kerja bantu be untuk I kan am ya. I am bien, too well, I am well ya, well baik-baik ya. Itu. Ini padanannya dalam bahasa Inggris lebih jelas ya. Como estás tú? How are you? Yo estoy bien. I am well. Bahasa Indonesia, como estás tú itu lebih diterjemahkan dengan kalimat apa kabar. Padahal como itu kan how sebenarnya. Jadi kalau yang benar adalah bagaimana kabar kamu gitu. Bagaimana kabar mereka dan pakai kata bagaimana. Tapi kita sudah terbiasa mengatakan apa kabar. How are you? I'm well. Ini ya. Nah, yang ingin kita bahas di sini, bagaimana kalau menanyakan kabar orang lain? Bukan kalau ini kan kamu, bagaimana kabar kamu? Tapi kita juga biasa kan, bagaimana kabar kedua orang tua kamu? Bagaimana kabar mereka? Bagaimana kabarnya si Roberto? Banyak juga yang belum bisa begitu, meskipun sudah bisa bertanya como estás. Nah, ya, maka inilah gunanya. Misalnya, bagaimana kabarnya? Ya, bagaimana kabar atau apa kabar gitu ya? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar kedua orang tua kamu ya? Orang tua kamu atau bagaimana kabar kedua, karena orang tua ada ayah dan ibu. Kedua, saya sambung ini, orang tua kamu. Bagaimana kabar kedua orang tua kamu? Kan bukan pakai ini ya. Ya inilah gunanya. Kedua orang tua kamu berarti mereka. Nah itu nanti kita akan, karena mereka ini kita akan pakai yang están. Ya, coba. Ini sudah ya, nih nanti dibaca lagi. Maka itu kalau kita mau tanya bagaimana kabar kedua orang tua kamu, tentu komonya tetap. Tapi kan yang ditanyakan bukan kamu, tapi kedua orang tua kamu. Nah, kedua orang tua kamu itu bagaimana kabar mereka? Nah, itu mereka estar, untuk mereka adalah están. Jadi, ¿cómo están?
Come están? Sorry, di sini. Apa namanya aksennya ini? Sorry. Come están? Kedua orang tua kamu. Kamu yang mengatakan kedua orang tua kamu, ya? Atau ya maksudnya kedua orang tua kamu itu, ya misalnya kalau ayah kamu tu padre, ibu kamu tu madre. Tapi kalau kedua orang tua kamu kan tunya menjadi tus karena jamak itu duanya. Nah, kedua orang tua kamu itu bisa dikatakan tus padres. ¿Cómo están tus padres? Padres ini, kalau padre satu ayah ya. Kalau padres jamak ini bisa diartikan ayah dan ibu, jadi kedua orang tua. Kalau bahasa Inggrisnya parents, ya parents itu padres. Boleh dipisah ini kalau misalnya bagaimana kabar ayah dan ibumu, boleh. Tapi kan bahasa Inggris juga bisa mengatakan how are your parents. Nah, parents itu adalah padres, ya parents. ¿Cómo están tus padres? Kita akan menjawab, oh mereka baik-baik saja. Mereka itu apa? Kan ellos. Ellos. Nah di sini masih kepakai karena ini untuk tus padres. Itu tetap ya pakai están. Mereka kan untuk mereka. Ellos están. Karena nanyanya juga pakai están. ¿Cómo están? Ellos están bien. Nah itu jawabannya, ellos están bien. Mereka baik-baik saja. ¿Cómo están tus padres? Atau boleh dipisah, ¿cómo están tus padres, tus padre y madre gitu ya. Atau satu-satu boleh juga. ¿Cómo están tu padre y tu madre? Boleh juga. Jadi lebih apa namanya? Simpelnya ya ini karena padres itu berarti parents, artinya apa namanya ayah dan ibunya. ¿Cómo están tus padres? Ellos están bien. Jadi bertanya bukan hanya pakai estas saja. Estas itu karena tu. Kalau mereka ya pakai están, ya. Itulah perlunya kita mempelajari waktu itu kata kerja bantu estar. Esto, estas, esta, estamos, estas, están. Kalau kita menanyakan satu orang misalnya, bagaimana kabar brother kamu, boleh? Atau bagaimana kabarnya si Mario, boleh? Coba kita lihat ya. Yang mana yang sudah? Ini sudah tadi ya, Pak atas, boleh? Nah ini kita hapus. Bagaimana kabarnya? Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, how is your brother? Ya. Bagaimana kabarnya brother kamu, saudara laki-laki kamu? Terus, gimana katakan? Como tetap. Tapi bagaimana kabar saudara laki-laki kamu? Berarti dia, ya kan? Dia. Nah, dia itu estarnya untuk dia adalah estar. Jadi ini yang kita pakai. Ya, inilah gunanya kita pelajari estar. Como está? Nah, bagaimana kabarnya? Saudara laki-laki kamu itu atau your brother itu tu your brother. ¿Cómo estás tu hermano? Ini, ¿cómo estás tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? Bukan estás, bukan juga están, karena ini untuk hermano. Tu hermano, your brother atau saudara laki-laki kamu, berarti itu seperti kita mengatakan dia, ya, dia laki-laki. ¿Cómo está tu hermano? Oh, dia baik-baik saja. Ya tentu kita katakan dia, kita ganti hermano itu menjadi, oh, dia mengatakan my hermano boleh atau my brother boleh, tapi dia gitu juga langsung juga boleh. Atau oke lah, karena ini bagaimana kabar saudara laki-laki kamu? Nanti yang mana? Oh, saudara laki-laki saya baik-baik saja. My brother is well. My brother itu mi hermano. Sudah ya mengenai kepemilikan
posesif adjektif. Kalau untuk kepunyaan kamu pakai tu, kalau kepunyaan saya pakai mi kan gitu ya. Mi hermano ya tentu pakai esta. Está bien. Sudah itu. Mi hermano está bien. Bahasa Inggrisnya, my brother is well. Atau saudara laki-laki saya baik-baik saja. Nah, itu jadi bertanya, ada pakai estas kalau kamu itu, ada pakai esta karena your brother atau saudara laki-laki kamu, ada juga pakai estan karena kedua orang tua kamu pakai estan. Ini yang kita pakai. Sehingga dari sini juga kita bisa misalnya ada yang menanya, bagaimana kabar kamu sekalian? Bagaimana kabar kamu semua? Itu coba kita lihat ini ya. Boleh, sudah. Bagaimana kabar kamu semuanya? Atau bagaimana kabar Anda sekalian, boleh? Como? Anda sekalian itu kan ustedes. Kalau kalian itu vosotros. Kita pakai ustedes lah saja. Bagaimana kabar Anda sekalian? Kan yang kita hadapi banyak orang gitu. Dan secara formal kita katakan bagaimana kabar Anda sekalian ya. Bukan kalian gitu, tapi Anda sekalian. Jadi, como? Nah, Anda sekalian mengambil yang mana ini? Konjugasi estarnya aja. Ini kan untuk ini, yang ini. Estan ini kan untuk ustedes, ellos, dan ellas. Estan. Jadi, ¿cómo están? Karena yang ditanya itu orang banyak. Kalau tu kan hanya satu. Bagaimana kabar kamu? Orang satu. Bagaimana kabar Anda sekalian? Itu orang banyak. Dan ini estarnya adalah estan. ¿Cómo están ustedes? Lagi-lagi ustedesnya bisa dihilangkan. Jadi, kalau sudah jelas kan konteksnya, kita berhadapan dengan orang yang kita anggap itu formal bicaranya, jadi ¿cómo están ustedes? Lebih baik, lebih jelas kan. ¿Cómo están ustedes? Bagaimana kabar Anda sekalian? Oh, dia kan karena orang banyak bukan mengatakan saya, orang itu. Mereka akan mengatakan kami. Nah, disitulah perlunya ini. Oh, kami baik-baik saja, mengatasnamakan beberapa orang. Jadi kami baik-baik saja. Kami itu nosotros. Tadi estar untuk nosotros adalah estamos, yang ini, yang estamos ya. Jadi nosotros estamos bien. Nah, dalam hal ini kata nosotros ini boleh saja dihilangkan. Jadi, ¿cómo están ustedes? Bagaimana kabar Anda sekalian? Mereka menjawab salah satunya, atau berbarengan boleh. Kami baik-baik saja. Nosotros estamos bien. Atau nosotros-nya dihilangkan, estamos bien. Boleh. Ya, itu karena bahasa Spanyol sering menghilangkan pokok kalimat. Terutama ini, nosotros, tu dan yo, karena bentuk kata kerjanya sudah nanti kita bisa tebak siapa yang pokok kalimatnya. Ya. Nah, ini ulasan sedikit mengenai menanyakan kabar, karena banyak yang sudah tahu bertanya, ¿cómo estás tú? Estoy bien. Ketika ditanya yang lain-lain, yang masih sekitar menanyakan kabar, bingung. Atau kita mau menanyakan kabar yang orang lain, bingung kita. Karena kita belum, perdalam pengetahuan kita mengenai menanyakan kabar ini. Dan dengan ini, mudah-mudahan kita bertambah ilmu bahwa kata kerja bantu estar ini dengan konjugasinya ini, esto, estas, esta, estamos, estas, estan, itu sangat berguna ketika kita berhubungan dengan atau situasinya menanyakan kabar seseorang, siapapun itu. Ya. Oke, jadi kemungkinan ini bisa dipakai semua nantinya kemungkinannya ya, berdasarkan keperluan. Bukan hanya estas saja atau estoy saja, yang ini juga dipakai. Oke. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami.
Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong di like. Dan bagi yang belum subscribe dan ingin mengikuti program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Mi Alponito, tolong juga di subscribe ya. Pak Mi selalu katakan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Karena subscribe itu hanyalah untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Oke? Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.